Ternyata membangun usaha itu tidak mudah. Membangun usaha benar-benar dengan ketekunan, dengan kerja keras, dengan kedisiplinan, dengan konsisten, dan terus belajar. Jadi banyak orang beranggapan membangun usaha itu mudah, dan banyak juga orang, dan hampir semua orang membangun usaha itu tentunya tujuannya agar sukses, agar berhasil. Tapi tidak semua orang siap dengan resikonya, siap dengan perjuangannya, siap dengan pengorbanannya, dan tidak siap dengan konsistennya. Pesan dari saya, teman-teman harus semangat, teman-teman harus mau menerima kritik dan saran, teman-teman mau mengevaluasi, dan teman-teman mau memperbaiki diri, mau belajar, dan siap untuk komitmen dengan usahanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanuddin, saya asal dari Kebumen. Alhamdulillah sekarang berdomisili di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Awal saya memulai usaha di tahun 2014. Usaha pertama saya usaha bebek goreng, ayam bakar yang saya kasih nama Bebek Melek. Lalu di tahun 2019 saya buka usaha chicken geprek melek, dan di tahun 2021 saya membuka usaha Melek Tea. Alhamdulillah untuk Melek Tea dari awal tahun 2021 hingga sekarang sudah lebih dari 1000 cabang. Jadi alasan saya awalnya membuka minuman es teh pada waktu itu sebenarnya karena kita melihat ada peluang di situ, Mas. Karena saya awalnya jualan bebek, dan di situ bebek saya alhamdulillah jualannya bagus, rame, banyak pesanan-pesanan, orderan-orderan ke PT, dan rata-rata yang order bebek saya ke PT itu rata-rata nitip sekalian waktu itu teh poci. Jadi saya melihat di situ ada peluang. Jadi saya membuat produk yang sama persis seperti brand sebelah. Jadinya karena produk saya sebelumnya Bebek Melek, jadi biar mudah saya kasih nama Melek Tea. Sebenarnya kalau dari kami, kenapa saya kasih nama Melek Tea, sebenarnya nggak ada arti khusus ataupun filosofi tertentu ya. Sebenarnya karena dari sebelumnya kan produk saya bebek, ketika makan bebek sambelnya pedas, ekspresinya melek, jadi saya kasih nama Bebek Melek. Begitu juga ketika saya menciptakan produk minuman, biar brand saya tetap melek, jadi tinggal dikasih nama Melek Tea karena basicnya teh. Untuk pertama kali Melek Tea berdiri pada tahun 2021. Waktu itu pas lagi pandemi, memang banyak perusahaan-perusahaan ataupun restoran-restoran, rumah makan yang menurun, tapi alhamdulillah untuk usaha saya Bebek Melek malah meningkat, dan di situ saya melihat ada peluang untuk produk es teh. Jadi saya tepat di tahun 2021 bulan Juni saya launching untuk produk Melek Tea. Dari awal tahun 2021 saya buka dari bermula itu dari 2 outlet. Setelah itu alhamdulillah rame, terus bertambah sampai 3 outlet, 4 outlet, 5 outlet, dan sampai selanjutnya yang paling saya merasakan momentumnya paling luar biasa itu pada tahun 2023, yaitu di tahun 2023 perjalanan 2 tahun sudah mencapai sekitar 400 sampai 800 outlet di tahun 2023. Alhamdulillah, menurut saya momen dimana saat di tahun 2023 itu usaha es teh memang lagi trennya naik daun. Di situ saya benar-benar merasakan, karena saya sudah memulai di tahun 2021, artinya ketika 2023 saya sudah bukan pemain baru, jadi brand saya sudah lumayan dikenal,
dan waktu itu memang lagi trennya naik usaha es teh. Alhamdulillah saya dengan begitu pesatnya perjalanannya di tahun 2023 itu sangat diuntungkan sekali. Jadi dari tahun 2021 perjalanannya itu meningkat dari 2022, 2023, dan di 2024 bulan November itu saya paling benar-benar merasakan di mana titik lemah dalam penjualan produk Melek Tea, yaitu ketika pas masuk musim hujan. Di bulan November 2024 saya ingat sekali musim hujan yang sangat panjang sampai setahun lebih. Di akhir 2025 itu memang benar-benar menurut saya penjualan terendah. Tapi alhamdulillah dengan pengalaman kita sudah lebih dari 3 tahun waktu itu, dan tim yang sudah profesional, sudah bagus, dan mitra-mitra yang solid, mitra-mitra yang konsisten, komitmen, masih mau menjualkan produk-produk Melek Tea. Alhamdulillah dengan perlahan-lahan kita bisa bertahan, dan di tahun 2025 akhir kita sudah mulai musim kemarau lagi. Alhamdulillah sampai sekarang penjualannya bisa terus meningkat lagi. Tentu setiap produk bisa laku dengan keras, bisa diterima di masyarakat oleh konsumen, tentunya dengan kualitas yang baik, yang bagus, dan yang enak, karena kita di kuliner. Jadi upaya kita untuk menjaga kualitas tentunya tidak merubah SOP dari pembuatannya, dari penyajiannya, dan kita menggunakan bahan baku yang berkualitas, kita komitmen, dan kita konsisten. Menurut saya di bisnis minuman ini untuk pelayanan itu sangatlah penting. Di samping kualitas produk yang enak, tentu harus ditunjang dengan pelayanan yang sangat bagus, karena dengan kualitas yang enak saja tidak cukup bagi pengusaha kuliner, terutama di minuman, untuk mendapatkan penjualan yang bagus dan kepuasan konsumen. Jadi menurut saya pelayanan bisa lebih dari 60% dibanding dengan rasa enaknya saja, kira-kira seperti itu. Untuk promosi yang biasa saya lakukan, biasanya masih yang organik sih Mas. Sejauh ini potongan harga, diskon, terus ketika ada mitra yang merekomendasikan kemitraan ke saudaranya, ke temannya, itu mendapatkan fee dari kami. Tentunya di era sekarang media sosial sangat membantu untuk bisnis kemitraan ataupun bisnis minuman seperti Melek Tea, karena sekarang memang sudah zamannya serba digital, serba online. Jadi menurut saya untuk digital sangat penting. Jadi kita harus mengikuti dunia digital untuk saat ini. Tantangan terbesar kalau untuk usaha kemitraan, karena goalnya kita adalah suplai bahan baku, jadi menurut saya tantangan terbesarnya adalah ketersediaan bahan baku serta distribusi ke setiap outlet. Karena semakin banyak outlet, tentu tantangannya akan semakin besar. Apalagi untuk sekarang sudah lebih dari 1000 outlet. Jadi benar-benar ketersediaan baku dipastikan aman, kualitasnya juga dipastikan bagus, dan suplai kepada mitra-mitra juga harus tepat waktu dan sesuai dengan pesanan mitra. Kalau menurut saya tiga-tiganya tuh semuanya penting. Lokasi penting, kualitas rasa penting, dan pelayanan itu penting. Yang terpenting menurut saya tetap kualitas, pelayanan, dan pemilihan lokasi. Alhamdulillah, semakin tinggi usaha ataupun semakin besar usaha kita, tentu harus diperkuat dari segi timnya. Mitranya sudah banyak, aktivitasnya banyak, juga harus didukung dengan tim yang kuat dan kompak.
Jadi memang tidak mudah untuk membangun tim. Jadi tantangan untuk membangun tim ya banyak. Salah satunya dari pemilihan SDM, dari trainer ataupun training ke setiap karyawan baru, mengarahkan kepada tim, dan pengiriman yang tepat waktu sehingga tidak membuat mitra kita kecewa. Jadi kalau saya budayakan, saya itu selalu mengajarkan kepada tim saya yang pertama kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat. Perjalanan usaha saya dari awal 2014 sampai sekarang, di mana saya merasakan titik terendah saya ataupun titik terlemah saya, di situ saya hampir putus asa di tahun 2015. Waktu itu usaha jalan tapi modal habis dan untung nggak ada. Di situ saya benar-benar memutuskan untuk lanjut atau untuk tutup. Waktu itu alhamdulillah saya masih punya semangat, saya masih disemangatin sama istri saya. Alhamdulillah waktu itu kita masih semangat dan alhamdulillah bisa masih bertahan dan sampai sekarang. Di tahun 2019 juga saya menciptakan usaha baru, yaitu chicken geprek melek. Pada waktu itu sempat sampai 11 outlet. Dilalahnya pada waktu itu dilanda minyak mahal, bahan baku serba mahal, seperti ayam, seperti tepung, minyak goreng, dan biaya operasional yang tidak rendah. Akhirnya dari 11 outlet itu kita pun tidak profit, malah kita minus. Tanpa pikir panjang, kita bertahan 3 tahun dengan 11 outlet. Akhirnya kita pun terpaksa tutup. Semua 11 outlet chicken geprek melek itu kita tutup, dan alhamdulillahnya di tahun 2021 kita bangkit dengan produk baru, yaitu Melek Tea, yang awalnya 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang, dan sampai sekarang sudah lebih dari 1000 cabang. Keputusan yang terberat ketika saya menjalani usaha salah satunya di tahun 2021, ketika dimana saya memiliki 11 outlet chicken geprek melek, namun penjualannya minus. Ketika saya mau memutuskan untuk tutup, di situ yang menurut saya sangat berat. Jadi ketika saya menutup 11 outlet, artinya kan saya menutup jalan rezeki dari 11 karyawan tersebut dan dari supplier-supplier saya. Tapi bagaimanapun juga menurut saya itu keputusan yang terbaik buat saya, buat usaha saya, daripada saya pertahankan terus namun minusnya semakin banyak. Dan dari penutupan 11 gerai tersebut kita dapat ilmu dan kita dapat pengalaman. Setelah itu ilmu yang saya dapat dari 11 outlet itu dan pengalaman yang saya dapat, saya aplikasikan untuk membuka outlet Melek Tea. Jadi ketika kita menjalankan usaha ya, banyak pengalaman-pengalaman penting yang saya dapat. Ternyata membangun usaha itu tidak mudah. Membangun usaha benar-benar dengan ketekunan, dengan kerja keras, dengan kedisiplinan, dengan konsisten, dan terus belajar. Jadi banyak orang beranggapan membangun usaha itu mudah, dan banyak juga orang, dan hampir semua orang membangun usaha itu tentunya tujuannya agar sukses, agar berhasil. Tapi tidak semua orang siap dengan resikonya, siap dengan perjuangannya, siap dengan pengorbanannya, dan tidak siap dengan konsistennya. Jadi menurut saya itu banyak pengusaha-pengusaha yang
belum mencapai goalnya ataupun belum mencapai tujuannya, tapi sudah tumbang duluan. Kalau sukses menurut saya, karena saya adalah seorang pengusaha, menurut saya ketika saya sudah punya karakter yang bagus, sudah menjadi pengusaha yang kuat dan finansialnya baik, sudah bisa berbagi dan memberikan kebermanfaatan untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk agama dan bangsa, itu menurut saya sukses menurut saya sebagai seorang pengusaha. Jadi buat teman-teman yang hendak menjalankan usaha, yang penting niat, semangat, mau belajar, tangguh, dan jangan mudah putus asa. Alhamdulillah, untuk hari ini saya sangat bersyukur yang dari mana saya membangun usaha di awal, dari belum ada modalnya terbatas, dan kehidupan saya juga masih sangat perjuangannya masih sangat berliku-liku, masih tinggal di rumah kos. Jadi alhamdulillah untuk sekarang saya sangat bersyukur sudah memiliki usaha yang kuat, sudah memiliki tim yang kuat, sudah memiliki keluarga yang menurut saya bahagia. Jadi menurut saya orang yang pertama kali percaya sama produk Melekti yaitu adalah orang yang mau bergabung dengan Mitra Melekti. Jadi waktu itu kan kita awalnya buka 2 stand, itu milik kita sendiri, dan yang ketiga ini adalah mitra pertama, Mitra Melekti. Menurut saya orang yang ketiga inilah orang yang paling pertama percaya dengan produk saya, sehingga dia mau bergabung dengan Melekti dan mau menjualkan produk Melekti. Jadi semua usaha itu tentu harus ada perjuangan serta pengorbanan. Tidak mungkin tanpa perjuangan dan pengorbanan usaha bisa berjalan mulus dan bisa berhasil dengan mudah. Begitu pula saya dalam menjalani usaha Melekti contohnya, ataupun bebek melek ataupun chicken geprek melek. Saya ambil contoh dari Melekti. Di awal saya berjuang itu salah satunya pengorbanan. Setiap hari saya harus rela meninggalkan keluarga. Saya dari pagi sampai malam, pagi pulang malam demi membangun dan membesarkan Melekti. Alhamdulillah untuk sekarang karena kita sudah punya gudang ataupun kita sudah punya office, alhamdulillah setiap hari banyak mitra-mitra yang berdatangan, dari mitra yang mau belanja bahan baku, dari orang-orang yang calon bermitra. Jadi ketika saya melihat ataupun saya menjumpai mitra-mitra kita yang datang untuk belanja, itu sangat besar harapan saya, semoga semua mitra-mitra Melekti bisa mandiri, bisa berjualan dengan lancar, bisa sukses. Disitulah harapan saya, karena ketika mitra Melekti sukses, disitulah saya baru merasakan sukses. Seandainya Melekti itu bisa berbicara, terutama yang keluar dari ucapan Melekti mungkin rasa syukur, rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berterima kasih kepada semua mitra Melekti, berterima kasih kepada customer Melekti karena atas kepercayaan customer Melekti dan mitra Melekti, sehingga Melekti bisa bertumbuh dan bisa bertahan sampai saat ini. Saya ingin berpesan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara
yang baru membangun usaha, pesan dari saya, teman-teman harus semangat, teman-teman harus mau menerima kritik dan saran, teman-teman mau mengevaluasi, dan teman-teman mau memperbaiki diri, mau belajar, dan siap untuk komitmen dengan usahanya. Mungkin itu sedikit dari saya, mudah-mudahan dari pengalaman usaha saya bisa ada manfaatnya ataupun dijadikan motivasi untuk teman-teman semuanya. Saya atas nama pribadi dan atas nama keluarga, saya Lukman dari Café Melek Berkah Utama mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.